Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Huwa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna al-qail inna minal bayani la sihr wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Modern Al-Bayyinah Cisoka Tangerang. Pak Kiai Al-Bayyinah benderanya terus berkibar dari masa ke masa sampai usia 10 tahun. Kami melihat beberapa tahun yang lalu gedung ini belum ada. Ternyata qadarullah, energi doa seluruh santri, wali santri, dan semua yang hadir membuat Al-Bayyinah ini terus berkibar sampai usianya hari ini. Tepuk tangan untuk Al-Bayyinah Cisoka. Salam takzim, salam hormat kami untuk Ananda tercinta, Kaila yang terhormat, Hafizullah, ayah bunda yang kami bangga. Kaila hari ini datang di bumi Al-Bayyinah. Ini pondok memang masih kecil dan masih belia ya bunda. Kaila kalau melihat dengan hati Kaila, ini pondok dengan gerbang yang mungkin masih kecil dan tak bisa menyebut Kaila dengan kafah. Tetapi seakan-akan ada tulisan yang indah di gerbang sana Kaila, udkhuluha bisalamin amin. Wahai Kaila dan ayah bunda, masuklah ke alam Al-Bayyinah ini, aminin, dengan tenang dan tentram. Kita bertemu dengan Ukhtina Kaila, dengan ayah bundanya hampir 2 jam tadi ngobrol kita di ruangan Pak Yai Qadarullah Azza wa Jalla. Kami yakin generasi Qur'ani akan terlahir lebih dahsyat lagi dari rahimnya Al-Bayyinah seperti sang Kaila yang mana dengan baik-baik Al-Quran dia selami, dan generasi Al-Bayyinah pun harus hadir seperti generasi-generasi yang sebelumnya. Tepuk tangan untuk Kaila hari ini, Bang. Maka hari ini Ana Al-Fakir bersama Kaila. Bunda, bener kan gambarnya Kaila ya? Takut salah ngambil gambar sekretarisnya ya. Ditulis di sini Ustadz, The Miracle of Quran. Obrolan 2 jam bersama Pak Kiai, ayah bunda Kaila tadi itu membawa kita berselancar dalam samudra Al-Quran. Hadal Ma'had Al-Bayyinah membawa kita untuk mengenal lebih dalam tentang cahaya Al-Quran. Maka tim protokoler sudah siap merapat hari ini. Dari pukul 8 pagi tadi, teman-teman sudah standby. Sebelum kami flight menuju Bangka Belitung hari ini, kami akan fokus bersama Kaila. Nanti kita akan panggil Kailanya biar istirahat dulu di situ. Kaila duduk dengan manis, ayah bunda juga cukup mendengarkan dulu, nanti baru kita panggil. Nanti Kaila di sini sampai maghrib kalau saya pulang duluan. Kaila rumahnya di Pamulang dekat ya Kaila ya. Perkenalkan ayah bunda, yang di belakang pasti banyak yang bertanya-tanya. Santri baru pasti banyak yang bertanya-tanya. Ini manusia datang dari mana? Tiba-tiba dia bicara dan teriak-teriak di atas panggung. Yang santri lama otaknya berbeda. Makhluk ini datang lagi. Nama saya Happy Chandra. Kaila, nama saya Happy Chandra. Kenapa nama saya Happy? Karena dulu lahir saya tidak menangis. Jadi pas brojol saya langsung tertawa. Ada yang nge-WhatsApp saya Pak Kiai tadi pagi setelah subuh WhatsAppnya. Ada seorang bapak wali santri dari Al-Bayyinah. Maaf Pak Happy, saya bertanya, Pak Happy di istana ngapain? Saya jawab, Bapak adalah orang yang ke-215 yang bertanya itu. Yang pasti saya berkiprah di Istana Negara sebagai Master of Ceremony. Teman-teman, ayah bunda, saat acara G20 di Bali kemarin, atau saat 17 Agustus, Kaila pasti pernah mendengar ada suara di istana dan suaranya seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Kenapa saya katakan ini kepada miladnya 10 Al-Bayyinah? Karena Bapak Ibu yang kami bangga, saya berdiri di sini di depan guru-guru kami hari ini karena saya berawal dari alam pesantren. Duduknya santri-santri hari ini karena saya pun pernah duduk menggunakan kostum putih dan hitamnya beberapa tahun silam saat kami berada di pesantren. Qadarullah azza wa jalla, impian seorang bunda. Saat itu ibu mengatakan, suatu saat kau bisa tampil di istana sekalipun, azza wa jalla mengabulkan doa itu. Saat itu saya masih ingat tahun 2008, kami hadir seperti Kailah hadir didampingi oleh ayah bundanya. Dan pelukan ibu itu hangat banget hari itu. Ibu mengatakan dengan pelukan erat, "Nah, aku bangga dengan kau anakku." Maka kenapa saya katakan ini jadikan instrumen positif bagi guru santri? Karena orang di luar sana mengira kalau pesantren hanya identik dengan kitab kuning. Pesantren seakan-akan tidak bisa belajar skill. Pesantren seakan-akan hanya belajar ngaji. Dan buktikan hari ini jemaah bahwa kita semuanya bisa berselancar di usia 10 tahun pondok ini. Tepuk tangan untuk milad ke-10 Al-Bayyinah hari ini jemaah. Oke, baik. Ada juga yang bertanya, Ustadz, setiap muncul nama Pak Happy ini pasti di bawahnya ada TV voice over. Itu artinya apa Pak Happy? Karena di pondok belum pernah dapat mufradat namanya voice over. Apa ada pelajaran voice over di pondok? Tak ada. Voice over itu pengisi suara. Kaila pasti pernah mendengar deh Kaila. Ada suara di channel TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pekan di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Oh, Kaila senang banget. Pasti Kaila bilang, oh ini makhluknya yang bicara. Teman-teman yang di belakang ayah bunda, ketika Anda lagi menyiapkan sarapan pagi di rumah, pasti Anda menyiapkan satu segmen di Trans 7 ada acara yang seperti ini, Hazanah, betul? Hazanah Trans 7 pagi-pagi kita mengisi acaranya. Dan terus saya ngomong, ini harus diginiin dulu nih ngobrol sama Albayyinah. Sebelum Kaila tampil di depan, jangan sampai Anda di suasana sejuk, jangan sampai banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah nih udah mulai ceria. Tidak mungkin saya masuk Indomaret pakai suara Mahabharata kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti takut semua bisa hancur pula itu Indomaret ya. Oke, itu namanya adalah voice over dubber. Maka bismillah hari ini dalam segmen generasi Al-Bayyinah di usia 10 tahun. Ada satu kalimat yang harus di-keep sebelum ayah bunda keluar dari rahimnya Al-Bayyinah. Apa itu? Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kenapa Al-Bayyinah terlahir sampai 10 tahun lamanya? Saya yakin salah satunya frame ini di benak seluruh generasi Al-Bayyinah. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Wahai santri-santri Al-Bayyinah, belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Wahai para guru-guru Al-Bayyinah, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Maka saya hari ini pun sama, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau saya asal bicara, maka semuanya pasti akan asal dengar. Maka semua yang hari ini hadir teman-teman, jika kita ingin menuangkan air ke gelas orang lain, pastikan gelas kita ini tidak kosong. Kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan solihah, maka pasti orang tuanya pun akan mendapatkan feel soleh dan solihah. Banyak orang yang mengatakan, Pak Happy akan pengen banget untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka salah satu kuncinya adalah raihlah kebahagiaan itu. Karena setiap karakter generasi, semua dimanapun itu pasti unik dan tidak mungkin sama. Saya dari tahun ke tahun datang ke Al-Bayyinah, kecuali saat pandemi kemarin. Masya Allah, saya melihat generasi Al-Bayyinah tidak mungkin sama. Karena apa? Coba buktikan. Kalau Anda bisa melihat jelas tulisan ini, Kaila ini tajam pada bidangnya. Tahfidul Quran, memorizing, itu sangat kuat. Titipan dari Allah Azza wa Jalla untuk bersamudra dalam Al-Quran.
Kita generasi Al-Bayyinah ada karakternya yang seperti gambar ini. Dia gambar apa? Bisa melihat gambarnya? Gambar apakah? Ini silet, dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Kelebihan silet apa bunda? Tajam dia kawan. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah bapak melihat di Cisoka orang yang lagi nongkrong depan pohon, kau tanya bang itu bang lagi ngapain? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Itu silet. Ada benda yang kedua. Ini adalah kapak. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kapak itu kelebihannya adalah satu kali hempasan tumbang itu pohon teman-teman. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya, ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Setiap kita Al-Bayyinah laha mazaya wa nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Dengan kelebihan Al-Bayyinah, dengan the power of Al-Bayyinah di usia 10 tahun, dia move terus ke depan. Pak Kiai, andaikan hari ini Al-Bayyinah ini speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Di usia 20 tahun, Al-Bayyinah nanti 10 tahun yang akan datang, maka Al-Bayyinah speednya better than before, ahsanu min qabl, lebih baik daripada sebelumnya. Karena bismillah, buktikan hari ini ayah bunda yang kami hormati. Ketika anak-anak UI saat itu hadir, mereka mengatakan, Pak Happy, saya ingin tahu karakter saya kira-kira di mana Pak Chandra. Anak-anak UI harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakter itu. Ngantri pula, mahal pula. Anda, santri-santriku yang di belakang, cukup Anda lakukan di sini, tapi fokus diiringi ayah bunda wali santrinya. Termasuk yang fokus apa tidak fokus di generasi Al-Bayyinah di usia ke-10 tahun. Dengan cara apa? Ya ikutan, Kaila ikutan loh Kaila, harus ikutan apa happy ya. Semuanya posisikan tangannya mau tepuk tangan. Latih otak kanan dan latih otak kirinya dan Anda fokus. Siap ya kak ya? Santri-santri di belakang siap. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Al-Bayyinah 1 kali. Selamat pagi. Anda masih ragu-ragu. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan, suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Masya Allah. Anda pasti fokus karena takut salah betul. Karena Anda mengatakan jangan sampai gua salah hari ini. Jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri. Itu kiamat kubra bagi dia. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Serasa guru TK saya hari ini ya. Selamat pagi. Bunda Kaila, kalau Bunda lihat dari depan, ibu-ibu semua mau melototin saya hari ini. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Yang matanya antara hidup dan mati langsung bangun. Allahu Akbar. Ada apa ini gitu ya. Terakhir ini dia. Siap ya. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi musibah besar. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Siap ya. Kaila ikutan loh Kaila. Selamat pagi. Mulai fokus Anda sampai belakang, ada yang sampai berdoa Allah Akbar ya Allah ya Rabbil Karim. Ayah bunda yang salah maju ke depan. Ada lebih parah lagi, wah jangan sampai salah. Selamat pagi. Selamat siang. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Aduh resep. Gini nih, kalau ketemu orang tua Al-Bayyinah, wali bunda Al-Bayyinah kayak gini, kompak banget. Selamat pagi. Ayah bunda, urusan kita belum selesai. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti ada lagi menunggu malamnya, betul? Anda fokus banget. Ini mana malamnya, mana malamnya. Selamat pagi. Selamat malam. Wah. Hei kau santriku, udah kau botak, kau salah pula. Dia paling belakang, paling kencang pula. Selamat malam. Dia langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, senang saya hari ini ya. Oke, masih ada waktu. MC, masih semangat? Teruskan? Sebentar Kaila. Belum Kaila yang tampil, lebih dahsyat lagi nanti hari ini ya. Oke, maka teman-teman, bismillah.
Sebelum Adinda Kaila ini hadir menuju ke panggung ini, ada tulisan menarik yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Malaysia di kampus IAIU hari itu. Apa kalimatnya? Tolong dengarkan dan simak baik-baik. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kaila hadir di sini adalah untuk menunjukkan salah satunya karakter. Al-Huffaz, Al-Muta'ahilun, kathir fi hadal alam. Penghafal-penghafal yang profesional banyak banget Bapak di negeri ini. Tapi Kaila salah satunya adalah dia menjadi Al-Huffaz, Al-Muta'addibun. Dia penghafal Al-Quran yang berkarakter. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini. Tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Kalau Anda bertanya, Pak Happy, apa buktinya tentang karakter itu? Ketika di acara G20, kami mohon izin kepada Sekretariat Negara untuk mengcapture satu gambar di acara simposium bersama Bapak Wakil Presiden. Ternyata terbukti hari itu. Presentase insan berkarakter dalam hal apapun, pengusaha, lembaga, profesi apapun, presentase insan berkarakter di beberapa negara. Kita lihat teman-teman, Al-Bayyinah saat yang dia melihat Amerika Serikat, orang-orang berkarakternya 11,5%, lembaga berkarakternya 11,5%. Kita lihat lagi Jepang 10%, hampir di bawah Amerika. Kita lihat lagi ke negara lain, Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%, dan menuju ke Malaysia tetangga kita 2,1%, Singapura dia adalah 7,2%. Pasti semua lagi nunggu Indonesia seberapa persen. Yang mengatakan, Pak Happy, saya yakin Indonesia lebih tinggi karakternya daripada negara lain, angkat tangan. Ini nggak ada yang optimis nih. Yang mengatakan, kayaknya gak enak banget di ujungnya, ada yang kayaknya lebih rendah deh. Saat itu semua menunggu, para menteri menunggu. Ketika diklikkan di giant screen hari itu, saya masih ingat di Ubud Bali, Indonesia adalah 1,55%. Berarti kesimpulannya, pesantren di Indonesia udah banyak banget melahirkan anak pintar, tapi yang melahirkan anak soleh itu yang dirindukan di Al-Bayyinah. 10 tahun Al-Bayyinah saatnya bukan hanya melahirkan al-ajyal, al-alimun, generasi yang tak cukup pintar, tapi generasi yang berkarakter dan soleh. Anda bertanya, mana buktinya Pak Happy? Nih anak-anak ini. Beberapa tahun lalu kami hadir di Loknga Aceh sana. Ustadz seumur-umur Pak Kiai, Ana hadir bersama 10 tim untuk memotivasi korban tsunami Aceh. Saat landing di Bandara Bulan Bintang hari itu, kami menunggu orang yang menjemput panitianya. Tapi tak ada orang yang menjemput. Tiba-tiba ada panitia datang, dia menggunakan kostum. Kostumnya adalah kostum pakai jaket motor itu. Dia mengatakan, selamat datang di ranah Serambi Makkah Pak Happy Cara dan tim. Kami siap mengantarkan Anda. Kalau dia pakai helm, berarti transportasinya apa? Anda pasti menebak, pasti Pak Happy diantarin pakai motor ke lokasi. Motor masih enak, itu bukan motor, tapi bentor, becak motor. Seumur-umur saya pakai becak motor. Drivernya di samping, kita di sampingnya. Jadi kalau ada angin yang gelebuk itu kerasa banget. Perjalanan 2 jam Bunda Kaila, Ayah Kaila 2 jam. Saat 2 jam udah jalan, udah hujan pula. Anak peluk itu laptop bersama tim konvoy 10 bentor. Saat 2 jam anak colek itu drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe bang? Apa abang itu bilang? Pak Chandra, kita akan nyampe di pesantren. Insya Allah 3 jam lagi. Mohonlah kau sabar. Iya sabar, kau biasa. Kita yang gak biasa kayak gini kan. 3 jam, nyampe lah 5 jam. Di mana lokasinya? Di sini teman-teman. Di Loknga. Ini Loknga. Ada tulisan Ustaz. Welcome to El Aitam Islamic Boarding School. Nama El Aitam itu elegan banget. Ketika nyampe di gerbangnya, Masya Allah. Kami bersama 10 tim menunggu Pak Kiai datang. Karena tak ada orang yang tahu di sana. Tiba-tiba keluarlah Pak Kiai dari sebuah rumah kecil. Sambil mengatakan, ahlan wasalan Pak Happy Chandra, selamat datang di pondok kami. Taib ahlan bikum ya Ustadzna. Mana santri-santri itu? Sebentar Pak Happy Chandra. Santri-santri kami pasti akan senang kau datang ke tempat kami. Saat kemarin kau memotivasi 1.500 korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Santri-santri kami ini hanya pengen berfoto sebentar. Kok susah sekali Pak Chandra. Kau selalu dibawa sama protokol gubernur menuju ke bandara.
pasti santri kami akan senang Pak Chandra. Anak tanya lagi, Pak Kiai, mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra, mereka lagi sholat duha. Keluarlah santri-santrinya dari sebuah gubuk kecil yang tak enak dipandang mata. Keluarlah dengan jumlah berapa santri? 5 santri. 5 santri Ustaz. Antum mengatakan Pak Happy, santri kami awalnya 2, setelah itu 8. Betul gak Ustaz? Waktu itu santri 5 orang. Tim kami berapa orang? 10 orang. Kami akan motivasinya lebih banyak daripada pesertanya. Kami ke sana, apa yang terjadi? Apakah terus berjalan itu acara? Nah, acara terus berjalan. Tidak ada layar infokus, tidak ada gedung, hanya sebuah gubuk kecil. Di situ kami mulai motivasi. Anak-anak itu mengatakan, welcome to our school Pak Happy Chandra. Silakan masuk ke aula. Bukan aula itu, gubuk. Mereka dengan pede mengatakan aula. Oh, tapi kami senang. Masya Allah. Di mana tempatnya? Ini tempatnya. Anda tahu apa yang terjadi? Anak duduk lesehan dengan 5 anak itu. Saat itu anak katakan kepada 5 anak itu, nah, aku bangga ketemu kau hari ini. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan oleh orang tuamu. Ibumu pasti akan memelukmu sambil mengatakan aku bangga denganmu anakku. Gara-gara anak ngomong tentang ibu depan 5 anak itu, Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ini 2 anak. Dia nggak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk anak sambil mengatakan Pak Chandra jahat. Bapak jauh-jauh dari Jakarta datang ke tempat kami hanya untuk bicara tentang ibu. Tak ada orang yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Pak Chandra tahu? Saat gelombang tsunami Aceh itu Pak Chandra. Kami masih kecil Pak Happy. Saat itu gelombang tsunami menerpa kami. Ibuku terbawa arus ombak Pak Happy. Aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Aku mengatakan bunda janganlah kau terbawa arus ombak. Ibu itu dia berteriak di atas gelombang ombak sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini nak. Jika ibumu mati hari ini kau nanti harus bisa ngaji anak ya. Kau harus bisa bersahabat dengan Al-Quran ya nak ya. Kau harus datang ke batu nisanku dan kau berdoa. Aku masih ingat itu Pak Chandra. Makanya aku masuk pesantren. Sudah 5 tahun aku di sini Pak Chandra. Paling tidak aku akan memberikan mahkota untuk ibuku nanti di surga. Ibuku bukan penghafal Al-Quran Pak Chandra. Ayahku juga sama, belum pernah dia menyapa Baitullah Pak Happy. Tapi paling tidak aku bisa hafal bait-bait Quran. Kami tidak boleh pulang hari itu. Dibawalah kami ke makam mereka. Makam ibu dan ayah mereka di kuburan massal hari itu. Yang satu lubang jenazahnya itu 250 mayat. Itu adalah orang tua mereka. Di sini tempatnya my people. Ada satu anak yang dia baru hafal surat Al-Ikhlas aja dia bangga banget. Dia mengatakan, Pak Chandra, boleh gak aku kadokan ini hadiah Al-Ikhlas ini buat bundaku yang ada di alam surga sana. Andaikan Al-Bayyinah mengatakan, Pak Happy saya tidak betah di pondok ini. Pak Happy saya itu di sini kaza wa kaza wa kaza. Lihat mereka teman-teman. Antum lihat Al-Bayyinah, wahai generasi Al-Bayyinah 10 tahun. Lihat kelasnya El-Aitam School di zona Aceh. Anak baru belajar 5 menit. Ayah Kaila, anak mengajarkan mereka mahfuzat manjada wajada. Ayo nak, manjada wajada. Mereka teriak, manjada wajada. Kita kena air hujan Ustaz. Hujan deras banget dan kita kehujanan. Anda lihat tempatnya, kehujanan di situ. Anak tutup itu laptop, anak tutup lagi buku. Saat itu anak suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan di pesantren itu. Saat anak pakai jas hujan, ini anak yang makan lollipop. Dia mengatakan, Pak Chandra ini manja kali kau ini. Bapak ini baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami Pak Chandra 5 tahun di pesantren ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Ini hujan dari Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. 10 tahun Al-Bayyinah adalah ujian dari Allah. A'ashkur am akfur. Kita termasuk Al-Bayyinah yang syakura atau sebaliknya kafur. Tapi kami yakin
generasi Syakuro sudah mulai bermunculan menghiasi alam Al-Bayyinah ini. Apalagi hari ini hadir putri kita tercinta. Jadikan Al-Bayyinah adalah keluarga Anda Kaila ya. Nanti kapan-kapan Kaila bisa main ke sini lagi. Karena bagaimanapun hadza min fadlil bil arsyil azim. Bersyukurlah Anda punya pesantren yang luar biasa, Al-Bayyinah Islamic Boarding School di 10 tahun usianya. Maka yuk sama-sama mari kita invite ke depan. Kita undang ukhtuna al-a'izzah. Inilah ukhtuna Ananda Kaila. Silakan merapat ke depan. Sebuah kesyukuran bahwa hari ini didampingi ayah bundanya. Baik. Alhamdulillah, tabarakallah. Hati-hati. Mikrofon. Baik, hati-hati Kaila. Hati-hati. Oke. Ya. Oke, bismillah. Aduh. Hati-hati. Enggak apa-apa. Enggak sakit kan? Oke. Ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini ayahnya dulu pegang mikrofonnya, maaf. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Kaila ini hadir hari ini. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat kakak kita Kaila. Kaila relax dulu ya Kak ya. Tadi naik tangga luar biasa Kaila. Kalau Pak Happy naik tangga langsung langsing Kaila. Kalau Kaila ini langsung powerful hari ini ya. Hei generasi Al-Bayyinah di belakang, mana tepuk tangan penuh berkahnya dari Al-Bayyinah untuk Kaila. Maka saya bangga hari ini bertemu dengan ayahnya, dan ini mewakili. Nanti ibunya juga harus tampil kayaknya ke atas, ataupun diwakili cukup ayahnya. Oke, nanti tergantung dari operator ya Bunda ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini kita hadir di Al-Bayyinah di miladnya yang ke-10 tahun. Dan kita bangga sekali setelah satu frame bersama seorang Kaila, karena kami yakin ini pesantren tak cukup pesantren modernnya saja, karena di sini ada alam tahfidzul Quran. Silakan bapaknya terlebih dahulu ayah untuk menyapa generasi Al-Bayyinah hari ini sebelum Kaila yang bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gugup kayak kena jebakan. Mohon maaf kepada anak-anakku semua, para santri dan santriwan yang pejuang, penghafal Al-Quran dan pencinta Al-Quran. Saya di sini bukan sebagai guru untuk mengajari kalian semuanya, tapi hanya ingin menyampaikan pesan bahwa nyata jika ingin membahagiakan kedua orang tua kalian, salah satunya, dan ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua kalian, Masya Allah. tidak banyak yang perlu dilakukan, cukup satu. Jadi anak yang soleh dan soleha, salah satunya menjadi pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran. Kalau nggak bisa hafal, bisa membaca Al-Quran. Cukup, itu pesan saya. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kedua orang tua kalian nantinya, ataupun saya sebagai orang tua, hanya adalah di saat kami nanti sudah tidak ada adalah doa anak soleh dan soleha. Itu yang kami rindukan sebagai orang tua. Jadi titipannya adalah bagaimana kami orang tua bisa membuat anak kami menjadi anak soleh dan soleha di mata Allah. Masya Allah, tepuk tangan buat ayahnya, luar biasa.
Bapak bicara tidak sampai 2 menit, tapi setiap kata-kata Bapak punya the magic of word, kekuatan kata-kata. Karena ini yang paling penting. Di santri-santri semua lagi menatap kepada seorang Kaila dan ayahnya yang hadir hari ini. Boleh saya bicara dengan Kaila, Bapak? Anggaplah kita lagi siaran di TV hari ini, Kaila ya. Oke, TV Al-Bayyinah, Kaila. Didekatkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kaila hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kaila, Ya, saya Happy Chandra, Kaila. udah tahu. Oh iya. Saya baru ketemu dengan Kaila hari ini, tapi kayak udah ketemu lama gitu kan. Kaila, di situ ada banyak santri-santri Al-Bayyinah di Cisoka Tangerang ini. Mereka pengen banget menjadi generasi-generasi Qurani, dan itu bukan hanya tulisan, Kaila, tapi bisa mereka menghafal Al-Quran, bait-bait Quran. Boleh nggak sih, ada cara nggak sih yang efektif buat generasi santri 15 tahun seperti seorang Kaila? Tips-tipsnya? Tipsnya Iya. untuk para santri yang ada di pondok pesantren Al-Bayyinah, Nah, jika kalian ingin memberikan hadiah terindah untuk kedua orang tua kalian baik. dengan cara memakaikan mahkota dan jubah kebesaran, Ayo Rob, tipsnya ada 4. apa itu Akang? Yang pertama, luruskan niatnya karena Allah Ta'ala. Ya. Jadi segala sesuatu harus diawali dengan niat. Nah, Yang kedua, rajin-rajin membaca atau memujaah Al-Quran setiap hari Nah. dan mendengarkan murotal. Yang ketiga, hmm. jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati kalian. Karena Al-Quran itu adalah pedoman atau petunjuk hidup untuk muslim dan muslimah. Dan yang terakhir, jangan lupa sholat dan berdoa kepada Allah agar ingatannya dikuatkan dalam menghafal Al-Quran. Karena sholat itu adalah tiang agama. Murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang mencatat pasti ini, karena ini materi gak pernah mereka dapatkan di dalam kelas pesantren ini ya. Oke, Kaila. Kaila ini usianya 15 tahun ya Kaila ya. Lahirnya di bulan apa? Tanggal 4 bulan Januari Lewat. 2008. Ya lewat. Tahu gitu saya mau ngasih kado ulang tahun buat Kaila. Ulang kadonya khusus buat Kaila. Nanti kalau Januari kita ketemu lagi, sehat panjang umur ya Kaila ya. Pasti Kaila bilang kalau mau ngasih kado ulang tahun sekarang juga nggak apa-apa Pak Happy gitu ya. Kaila, boleh dong mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan itu ayat favorit bagi seorang Kaila. Atau Pak Happy, saya itu ada ayat itu mudah banget kami menghafalnya, tapi bukan Al-Ikhlas ya Kaila ya. Ada ayat yang itu pertama kali Kaila hafal dan itu mudah banget, sangat mudah banget untuk dihafal. Surat apa tuh Kak? Waktu pertama kali Kaila menjadi penghafal Quran, Nah, surah Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Ayatul Kursi selalu kita dengarkan dan bergaung di alam Al-Bayyinah. Tapi kalau Kaila yang membacakan, pasti akan lebih dahsyat dan syahdu mendengarnya. Ana minta antum tasba'una hadhil ayat wala sawta fina. Bismillah. Fadhal. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kailah kita sering banget mendengar dan dilantunkan ayat-ayat itu oleh santri-santri yang ada di Al-Bayyinah. Tapi hari ini suasana sahdu dan kita merasakan hikmatnya. Kak, mereka ingin bertanya tapi tak berani untuk bertanya. Tapi boleh saya bertanya, Kailah? Boleh. Dulu cara belajarnya kayak gimana, Kailah? Waktu apa ada ayat-ayat Quran, apakah dengan murattal mendengarkan atau gimana, Kailah? Boleh nggak tuh rahasianya dulu, Kailah, untuk menghafal Al-Quran? Kailah menghafal Al-Quran itu dengan cara mendengarkan murattal setiap ba'da salat fardu 5 juz. Kan kalau setiap salat fardu kan 1 juz. Tapi kalau ditotalkan 5 waktu sholat 5 5 juz. juz. Masya Allah. Dan kalau udah hafal beberapa ayat, Kailah setor sama ayah. Oh, setelah langsung. Jadi sang ayah dan sang guru juga ini ya. Guru bagi seorang Kailah. Oh, murojaahnya langsung dicek sama antum gitu, Pak. Oh, Masya Allah. Oh, sekarang bundanya. Bocoran ya teman-teman Al-Bayyinah ya. Kalau Kailah jadi santriwati Al-Bayyinah, pasti Kailah adalah santriwati yang sering izin. Karena santriwati, karena Kailah ini sering banget dia keluar kota. Kemana habis dari Lampung, sampai di sekolahnya aja paling banyak izinnya kayaknya ya. Tapi walaupun sering izin, banyak izinnya, tapi insya Allah dengan Al-Quran yang akademik itu akan menyusul dan insya Allah akan lebih baik. Boleh tepuk tangan buat seorang Kailah. Kailah, sebelum lanjut ke segmen berikutnya, karena di sini saya nggak bisa bilang gini, Kailah, kita akan kembali setelah iklan yang satu ini, nggak bisa. Ini nggak ada iklannya. Iklannya adanya Moya Water yang Kailah minum tadi. Itu produknya minumannya Al-Bayyinah. Tuh, itu iklan tuh. Moya Water, gitu ya. Kailah, tinggalnya di mana, Nak? Tinggalnya di Tangerang Selatan, Pamulang. Di Pamulang ya, di Pamulang. Kailah, ada satu ayat nanti Pak Happy baca dan disambungkan oleh seorang Kailah. Siap? Insya Allah siap. Masya Allah. Jangan sampai saya kalah di sini bacanya ya. Nanti saya minta Ustadzah ada satu atau beberapa santri menyebutkan ayatnya dan dilanjutkan. Kalau antum bilang, itu mah Pak Happy udah komunikasi dulu dengan Kailah tadi ya di rumahnya pakai enggak. Tadi obrolannya tentang jeruk sama sarapan aja menunya ya. Siap ya Kailah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u
Allahumma arhamna bil Quran. Itu kan versi saya. Sekarang santri Al-Bayyinah. Siapa yang mencoba untuk Kaila, saya punya ayat nih, silakan dilanjutkan. Saya hitung sampai 5 ya. Nanti ada hadiah. Hadiahnya kita berfoto di sini dengan Kaila. Susah loh foto sama anak cantik seperti ini ya. Yuk. Saya hitung ya. 5 mundur. Kalau enggak hadiahnya kami berikan ke tempat lain. Ke warga Pamulang ya Kaila ya. 1. 5 mundur, salah. 5. Atau ada enggak? Mana Ustaz Enta? Masya Allah, tabarakallah. Yuk, takuddamna. Nah, ini santriwati Kaila. Kita akan cari tahu kelas berapa dan dari mana. Karena santri-santri di sini datang dari Sabang sampai Merauke Kaila. Oke. Nah. Fadhal. Sambungkan ayatnya, sebutkan ayatnya. Kemudian nanti disambungkan. Ada mikrofon satu lagi mungkin atau pakai mikrofon ini boleh? Nah, fadhal. Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fida Qurratu Aini dari kelas 3 SMP. Daerahnya dari manakah? Dari Tiga Raksa. Tiga Raksa. Oke, menghadap ke sini nak. Kita mulai dan ayatnya silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalullah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Sadaqallahul azim. Bisa pinjam mikrofonnya Kaila? Oke. Masya Allah, sudah betulkah ayatnya Kak Ukhti? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Kak ya. Dan sekarang dari santri Badin satu orang lagi. Sebentar Kak ya, fotonya nanti ya Kak ya. Oke, pasti mau foto sama Kaila kan? Oke, satu orang dari Badin sekarang. Ada? Nah, fadhal. Sekarang dari santri putra Kaila. Santri putra ya Kaila ya? Oke, insya Allah. Udah di situ saja tidak apa-apa. Bisa keambil? Frame-nya bisa keambil? Oke. Bismillah. Di take video full aja Pak Agung. Maaf Kaila. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Bisa ditangkap? Oke. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Inna Allah la yastahi أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا فيقولون يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Masya Allah. Kelas, tamam? Oke. Allahumma arhamna bil Quran. Suaya. Boleh tepuk tangan buat dua penanya hari ini. Syukran. Masya Allah, di segmen terakhir, setelah saya yakin masih banyak yang ingin bertanya, ingin sama-sama sharing tentang zona Al-Quran bersama Ukhtun Al-Mahbubah. Tapi kayaknya kurang lengkap kalau sekiranya ibu tidak bicara. Ibu tak perlu naik panggung, Bunda dari Kaila cukup standby di sana saja. Kira-kira ada mikrofon kan mungkin? Karena pasti banyak yang ingin bertanya ke bundanya. Sekarang tidak perlu ada pertanyaan buat bunda. Cukup langsung saja. Nah. Karena bagaimanapun seorang Kaila ini terlahir dari seorang ibu yang hebat. Karena seorang ibu yang pastinya setiap sujudnya dia berdoa. Dalam sujudnya pun dia berbisik kepada Rabb. Karena saya yakin ayah ibu sangat punya harapan yang indah untuk sang putri ini. Bunda, Kaila hadir di Al-Bayyinah dan kami ingin dengar nih dari Bunda. Apa yang akan disampaikan untuk seorang Kaila yang hadir di pesantren Al-Bayyinah hari ini? Silakan Bunda. Apa Ustaz? Ini untuk pesan buat kakak Kaila. Iya, kakak Kaila. Fadl, silakan Bunda. Kakak Kaila, assalamualaikum. Masya Allah, Ustaz. Saya itu kalau Kenapa Bunda? diberikan topik seperti ini, Ya. Masya Allah ya Ustaz. Ya tahulah seorang ibu pasti Iya. sedikit. Kakak Kaila, hanya satu permintaan. Semoga Al-Quran selalu bersama dengan kakak Kaila. Allah jaga hafalan-hafalan kakak Kaila. Tolong kakak jaga
amanah ini sampai kapanpun. Bunda berharap Kakak istiqomah dengan Al-Quran. Kakak selalu bersama dengan Al-Quran, karena Bunda ingin mendapat syafaat Al-Quran itu di yaumil qiyamah nanti dengan bantuan Al-Quran dan Kakak Kaila. Bunda tak berharap banyak melihat Ananda tumbuh dengan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Kakak Kaila. Hanya itu, semoga berharap Al-Quran selalu bersama beliau. Insyaallah. Kaila, boleh Kaila menjawab apa dari ungkapan sang ibu hari ini? Silakan Kaila. Apa jawaban Kaila? Doa Kaila untuk ayah dan ibu dari alam pesantren Al-Bayyinah, yang Al-Bayyinah ini tempat mengaji mereka. Saya yakin ketika dengan apa doa dan jawaban Kaila dari ungkapan seorang bunda Kaila yang Kaila cinta. Silakan. Wahai bunda putri saya, Kaila akan selalu menjaga hafalan-hafalan Kaila. Dan insya Allah kelak di surga Kaila akan memberikan mahkota dan jubah kebesaran sekaligus syafaat daripada Al-Quran sesuai permintaanmu. Amin ya mujibah saya. Turunnya hujan adalah keberkahan. Mudah-mudahan atmosfer Al-Bayyinah ini mengiringi perjalanan kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bait-bait Al-Quran yang Kaila baca hari ini membawa suasana tenang, khusyuk dan hikmat. Bunda terima kasih sudah mengizinkan Kaila hadir di sini. Bapak terima kasih. Kami hanya bisa berdoa dari alam Al-Bayyinah. Semoga Bapak, Ibu sehat dan panjang umur. Kaila juga sama, sehat dan panjang umur Kaila. Nanti suatu saat kita hadir lagi di sini di Al-Bayyinah. Doa kami, ya Allah, tawil a'marona, panjangkan umur kami. Wa a'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami. Wa a'maru asatidatina, umur guru-guru kami. Sahih ajsadana, sehat jasad kami. Wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Maka saya bicara bersama Ukhtunal Mahbubah Kaila. Kayaknya kita harus pamit. Kaila, kita pamit yuk. Iya, ayo kata Kaila ya. Kalau lama-lama di sini, semua matanya banyak yang berlinang air mata Kaila. Karena apa? Karena semua merindukan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan generasi Kaila akan muncul dari alam Al-Bayyinah. Mabruk untuk milad Al-Bayyinah. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka kami mohon ayah untuk berdiri mendampingi Kaila. Oke, baik. Agak maju ke depan sebentar. Tim dokumenter silakan diambil gambar untuk sebentar kita terlebih dahulu. Hafizullah, dan pastinya semuanya merapat untuk mengirimkan doa. Semoga kakak kita, ayah bundanya dan semua generasi Al-Bayyinah bisa menjadi generasi yang syakur, bersyukur. Ayah bundanya juga sama. Hadza min fadli Rabbil Arsyil Azim. Dan kami undang Pak Kiai, Ibu Kiai, Bunda dari Kaila untuk satu frame bersama kami di sini. Karena setelah ini ada prosesi tumpang katanya ya. Kalau kata bahasa Jawa itu tumpang itu tumuju ing pangeran. Kami persilakan dikondisikan untuk panitia. Hati-hati naiknya ayah bunda. Baik. Hati-hati. Oke. Baik. Kami persilakan pimpinan Pondok Pesantren Model Al-Bayyinah. Asikin wujud atau milako? Nah.
Baik, sebuah potret kesyukuran milad Al-Bayyinah yang ke-10 tahun ini. Kita mulai, ini hanya sekedar untuk proses tasakur dari Pak Kiai terlebih dahulu. Boleh tepuk tangan. Ya. Kami diberikan kepada istri tercintanya. Barakallah, silakan, karena bagaimanapun yang menemani perjuangan Pak Kiai ini adalah istri tercinta hampir sekian tahun lamanya. Dan berikutnya kami persilakan next Ustaz Umi mungkin. Nah, As-Suhun. Cutting dulu tidak apa-apa dulu. Prosesi pemotongan tumpeng ini adalah salah satu bukti kesyukuran bahwasanya pondok ini berdiri tegak berdirinya hampir 10 tahun lamanya. Oke. Bunda Kaila. Ya, karena doa ya. Doa milad. Oke. Nah, masya Allah, tabarakallah, silakan diambil gambar. Dan berikutnya doa. Baik. Selanjutnya suasana untuk proses tasakur ini kita sama-sama untuk segmen doa langsung disampaikan oleh Uhtuna Kaila. Silakan. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Yang mau milad untuk pondok pesantren Al-Bayyinah, semoga pondok pesantren Al-Bayyinah bisa banyak mencetak para penghafal Al-Quran. Amin ya Rabb. Dan semoga para santri dan santriwati, para pengajar dan pendirinya diberikan kesehatan, Amin ya umur Rabb. panjang, Amin. rezeki yang berlimpah, halal dan barokah, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة
وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والأفواه عند الحساب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibah saya dan terima kasih Kakak Kaila. Kesimpulan di segmen ini, Al-Bayyinah dengan kelebihan dan kekurangan terus maju ke depan, dan kami melihat potret seorang Kaila. Justru kami tidak melihat keterbatasannya, yang kami lihat adalah keistimewaan yang sudah diciptakan oleh Allah dari mata seorang Kaila dan mata hati seorang Kaila. Tepuk tangan buat Kaila dan ayah bundanya hari ini. Bapak, barakallahu fikum, saya senang ketemu dengan antum hari ini. Bunda juga sama, Kaila sukses selalu ya Naya. Nanti kita ketemu di Pamulang ya. Oke, barakallahu fikum dan semuanya yang hadir ini terima kasih ayah bunda yang kami bangga.
dan semua yang hadir hari ini kami doakan sehat dan panjang umur semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hati-hati.